Podcast ini spesial dibawakan untukmu oleh Remote Worker Indonesia, sebuah platform mentoring untuk menembus remote work. Kerja dari rumah, gaji dalam dolar. Cek website kami di remoteworker.id. See you there. Oke, kebetulan saya lagi menemukan beberapa kasus yang teman-teman menjapri untuk belajar remote work. Tapi japnya sudah 2 tahun yang lalu. Kemudian sekarang baru bertanya lagi. Atau juga teman yang sudah nembus remote work mengatakan, coba saya belajar dari tahun 2012. Selalu seperti itu. Hal ini berulang-ulang. Oke, ini adalah fenomena yang dijabarkan oleh Stephen R. Covey, penulis buku 7 Habits of Highly Effective People. Sangat saya rekomendasi. Buku tahun 90-an ya. Dia mengatakan bahwasanya segala aktivitas manusia itu terbagi menjadi 4 kuadran, masuk ke dalam 4 kuadran. Kuadran ini kategorinya adalah important dan urgent. Jadi sesuatu dari kuadran pertama itu adalah sesuatu yang tidak urgent dan tidak important. Contohnya apa? Contohnya apa ya? Nonton TV itu ya, itu nggak urgent, nggak important. Kemudian baca komik, itu juga nggak penting dan nggak urgent. Kemudian yang kedua, itu adalah sesuatu yang important, tapi nggak urgent. Ini contohnya apa? Contohnya belajar. Belajar itu nggak urgent loh ya. Tapi penting banget. Contohnya, anak kecil, kalau kamu suruh dia belajar saat dia masih belum sekolah lah ya, masih TK dan SD. Belum ulangan nih. Kalau kamu suruh dia belajar, itu ya nggak urgent bagi dia karena belum ulangan. Tapi apakah important? Important banget. Nah, masalahnya adalah sesuatu yang di kuadran kedua ini mostly ke pending terus sampai dia masuk ke kuadran ketiga, yaitu important dan urgent. Ini nggak asik banget. Kalau sesuatu itu sudah important dan urgent, kamu nggak akan bisa nikmatin lagi. Misalnya gini nih, ya belajar tadi, kamu mau belajar saat besok ujian. Materimu ada 10 chapter. Kamu harus menguasai, kalau nggak jebol. Ini urgent dan important. Dan ini nggak asik kalau semua tas yang ada di kuadran kedua pindah ke kuadran ketiga, itu nggak asik banget. Oke. Nah, ini hindarkan. Permasalahannya adalah menghindari ini nggak mudah. Kenapa? Karena kuadran kedua tadi, seperti yang sudah saya sampaikan, sesuatu yang penting tapi nggak urgent. Manusia abaikan aja. Nah, ini kasus teman-teman yang nanya tentang bootcamp remote work saya di remoteworker.id. Nanyanya udah 2 tahun yang lalu, sekarang baru nanya lagi. Selama itu ngapain aja? Nah, karena ini nggak urgent, karena nggak important. Karena nggak urgent tapi important. Nah, untuk melengkapi ini saya tambahkan lagi kuadran keempat. Kuadran keempat itulah sesuatu yang nggak important tapi urgent. Misalnya telepon masuk ya kamu harus angkat ya karena itu urgent, tapi nggak important juga, kamu bisa aja abaikan nanti. Atau juga sesuatu yang urgent dan nggak important itu ngecek email. Ngecek email itu bisa nggak urgent lah ya. Kamu bisa pending aja nanti. Karena ngecek email itu bisa ngabisin waktu. Nah, kembali tadi saya akan fokuskan ke masalah kuadran kedua. Sesuatu yang important tapi tak urgent. Oke. Belajar itu seperti ini. Belajar remote work itu takes time. Mungkin kalau teman-teman sekarang kondisi 0 untuk skill dan remote work, kondisi 0, kamu bisa mikirnya nanti aja deh belajar remote work atau belajar upgrade skill. Aku mau yang lain dulu aja. Tapi begitu itu sudah menjadi urgent, mungkin kamu udah telat. Contoh nih, kamu sekarang fresh graduate misalnya. Kemudian ada 2 opsi. Aku belajar remote work untuk menembus pekerjaan dari rumah ke perusahaan luar negeri, atau aku ikutin bootcamp yang menyalurkan aku untuk pekerjaan 9 to 5. Secara mainstream, kamu pasti milih yang kedua, yaitu milih pekerjaan onsite lewat bootcamp yang onsite tadi. Karena yang saya tawarkan itu adalah sesuatu yang nggak mainstream. Saya menawarkan kamu belajar di rumah untuk menembus remote work
untuk suatu pekerjaan dari luar negeri di mana kamu nanti bisa dapat chance untuk mendapatkan gaji ribuan dolar. Tapi yang seperti ini bukan mainstream. Kamu bisa mikirnya kayaknya nggak jelas deh nih. Padahal saya sedang ngepost banyak sukses story di Instagram Remote Worker ID ya. Kamu pasti mikirnya kayak ini nggak jelas deh nih. Aku yang jelas-jelas aja deh. Ya udah, kamu ikutin bootcamp yang onsite. Kemudian kamu bekerja Jakarta 9 to 5. Mungkin kamu sukses loh ya. Dalam konteks kamu bisa nembus gaji 10 jutaan, 20, 30, 30 onsite. Jarang lah ya. Maksimal mungkin kamu 15, 20 udah oke banget. Oke, kemudian kamu sudah menjalani itu sebagai kerjaan onsite, seru ya, asik. Kemudian merasa 1 tahun, oke lah. 2 tahun, 3 tahun. Kemudian tahun kelima kamu mulai mikir, aduh kok rasanya 9 to 5 setiap hari capek ya. Dari Bogor ke Jakarta total 5 jam atau 4 jam. Belum kalau macet. Kok kayaknya aku sebaiknya milih kerjaan yang remote work aja deh. Kemudian kamu mulai mengingat aku. Punya tawaranku tentang remoteworker.id. Kamu mulai lagi ngikutin podcastku atau websiteku dan ngelihat teman-teman yang sudah kerja dari rumah ke perusahaan luar negeri di rumah bergaji dolar. Dan kamu mulai, bener juga ya, sebaiknya aku dulu belajar yang itu. Oke, ini yang saya sampaikan. Dan kamu mulai, kamu mulai mendaftar. Nah, sekarang sudah nggak sekedar important lagi. Sekarang udah urgent karena kamu udah mulai stuck di kerjaan 9 to 5. Ini yang sebaiknya kamu hindarkan karena kamu sudah bisa sia-sia. Yaitu kamu sudah mulai kerja 9 to 5, tantangannya lebih besar lagi loh ya untuk menembus pekerjaan remote saat kamu sudah 9 to 5. Udah berat banget. Kamu harus mendisiplinkan, dan sudah saya detailkan di beberapa podcast sebelumnya. Pahami aja bagaimana menembus kerjaan 9 to 5 untuk bagaimana menembus pekerjaan remote untuk karyawan 9 to 5. Itu tantangannya beda lagi. Nah, jadi kalau teman-teman sekarang sedang di posisi memilih, pilihlah sesuatu yang kamu tahu bahwasanya itu akan memudahkanmu. Mainstream itu memang nggak mudah untuk ditolak. Kamu biasanya ngikutin mainstream karena yaudah itu mainstream. Tapi esensi itu biasanya bukan ada di mainstream. Oke, itu yang saya maksud dengan kuadran kedua. Belajar itu sesuatu yang important tapi nggak urgent. Hati-hati dengan ini karena ini kamu bisa abaikan sampai dia menjadi important dan urgent. Masalahnya begitu dia sudah menjadi important dan urgent, kamu akan terlambat. Okay, see you in our next podcast. Bye.